Di Parjo karena dunia udah cantik dia mau. Kalau masih jelek ya mungkin mau dia. Iya. Kok bisa cantik? Ya nggak tahu. Udah jadi orang hebat dia. Iya. Kabarnya banyak pasiennya di sana. Iya, udah banyak ngantri, udah nggak megang jangkau lagi, udah nggak laku. Udah nggak Tapi laku. dia kan nggak sombong kan walaupun seperti itu. Ya sama aku ya nggak sombong sih. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Pada kesempatan kala ini sahabat, kami akan mediumisasi lagi. Pada kesempatan kala ini mediumisasinya kita akan menyambungkan tema lama sahabat ya. Pada video yang lama tentunya kami pernah ngobrol dengan bangsa jin yang tinggal di perkampungan muslim, yakni masih tetangga Mbah Parjo sebetulnya sahabat ya. Yang namanya Lastri. Lastri ini kan dulu konon ceritanya itu pernah ditaksir sama Mbah Parjo ya. Sedangkan sekarang ini Mbah Parjo sudah berubah ya, berubah fisiknya, berubah menjadi yang tadinya bungkuk udah bisa tegak. Istri daripada Mbah Parjo pun sekarang yang dulunya jelek dan bungkuk sudah bisa tegak dan menjadi cantik tentunya. Lastri akan kita coba ajak ngobrol lagi. Apa tanggapan Lastri terkait kehidupan Mbah Parjo yang sudah berubah drastis. Sekarang Mbah Parjo konon ceritanya kan sudah banyak pasiennya, jadi orang pandai, jadi dukun lah seperti itu. Dan seperti apa nanti tanggapan Lastri terkait Mbah Parjo beserta yang lain. Dan perlu saya ingatkan buat sahabat ya, kalau masih ingat, Lastri konon katanya sebelum menjadi janda dulu pernah menaruh rasa atau ditaksir oleh bangsa jin juga di sana yang namanya Pokel. Itu sahabat ya. Jadi seperti apa nanti tanggapannya, apakah Lastri itu masih bahagia dengan kondisi single parentnya, ngurusi 4 anak tentunya selaku janda. Sama-sama nanti kita tonton sahabat ya. Obrolan yang terbangun nantinya tidak usahlah dipercaya seutuhnya. Ambil saja benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan sahabat ya. Dan yang gak kalah penting, semoga sahabat semua dan kami terhibur. Oke, langsung saja sahabat ya, kita panggilkan mediator. Mediator kala ini masih menggunakan mediator yang lama kala itu, yakni Bang Rudi ya. Bang Rudi, kemari Bang Rudi ya. Kita akan mediumisasi lagi, mudah-mudahan doakan sahabat ya, tiada halangan suatu apapun. Kemari. Pasang mic dulu supaya suara bisa didapat. Ya. Oke. Ya, siap mediumisasi Bang Rudi? Insyaallah siap. Iya, bersiap saja ya. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Gimana kabarnya? Hah? Gimana kabarnya? Sehat. 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 Iya. Aktivitas sehari-hari? Masih seperti ya? biasa. Biar anggota saya paham. Ini siapa namanya? Lastri. Lastri. Masih menjanda? Malu. Malu? Oh, kenapa malu? Masih menjanda. Masih menjanda ya. Iya. Nyaman lah dengan status itu ya. Ya nyaman sih. Iya. Anak-anaknya sehat. Sehat Ibu semuanya. Lastri sehat ya. Sehat. Teringat Lastri? Pernah kita jumpa atau belum? Udah Pernah ya? Udah pernah sekali. Sekali jumpa kala itu ya. Masih teringat kala itu ya? Iya, datang Mas Parjo kemari. Oh, Mas Parjo kemari. Iya.
Iya. Di sana lagi musim apa? Sering musim hujan nggak? Sering. Sering musim hujan di sana ya? Musim ember. Iya. Panggilnya Mbak atau Ibu atau Bibi ini ya? Mbak Las gitu Mbak aja. Las gitu aja? Iya. Bukan Bu Las? Enggak. Mbak Las. Iya. Dulu kita jumpa kayaknya rame-rame ya. Iya. Ada Sekarang Pak Parjo. Mas Parjo udah jadi orang hebat. Oh, hebat gimana Iya. itu? Terus jadi orang pinter, udah nggak canggol lagi dia. Udah nggak ke sawah lagi nyangkol dia ya. Iya. Masih inget sama Mas itu enggak? Itu tengok. Kemari. Ingat. Mas ingat? Yang perutnya agak besar. Iya. Sekarang udah makin besar ya Makin buncit. besar. Iya. Makin tambah buncit perut itu. Iya. Udah kayak 2 bulan. Kayak 2 bulan. Iya. Kayaknya Gus kalau cerita Mas Parjo senyum-senyum ya sudah. Iya. Iya saya senyum, dia kan udah senang. Rezeki masing-masing. Nah, Masih ada menaruh hati sama Mas Parjo. ya enggak lah, kan sekarang Iya. Mas Parjo ini istrinya pun udah cantik. Udah cantik kok tahu. Udah. Ya kan sana lingkungannya tiap hari lewat. Udah sering jumpa. Malah seneng orang tuh nggak jadi pisah kan. Jadi Mbak Las pun ikut seneng lah ya. Seneng Mereka nggak kan. jadi pisah gitu. Iya. Iya. Bagus memang Mbak Las kayaknya ini ya. Tapi gini ngomong-ngomong Mbak Las ya. Ada rencana kepingin berumah tangga begitu atau enggak sih? Belum dapat yang serius aja. Belum dapat yang serius. Kalau sedikit boleh tahu kriteria Mbak Las yang seperti apa calon laki-laki idaman gitu loh. Ya. Tanggung jawab ya, paling utama jelasnya tanggung jawab. Tanggung jawab, sayang sama anak semuanya. Sayang sama anak. Ya nggak banyak macem-macem lah. Harus kaya enggak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Mbak Gudel itu kriteria nggak? Nggak boleh gitu. Kenapa sama Mbak Gudel? Ya Mbak Las? kalau keliling-keliling ya sering diganggu juga sih. Oh gitu. Oh sering ledei lah begitu ya Mbak Gudel ya. Kayak namanya janda ini di mana-mana ya sering godai juga. Digodai. Iya. Ya kalau aku ya biasa aja. Biasa aja, iyalah. Jadi ya memang Mbak Las pun harus jaga harga diri ya, Iya. walaupun statusnya janda begitu. Anak Jangan. berapa Mbak Las? 4. Iya. Iya. Udah ada yang besar. Udah Paling besar, gadis. umur berapa? Umur berapa tahun ya? 13-14an gitu lah. Gitu. Ada gadis ya. Belasan tahun gitu Iya. ya. Gini Mbak Las, saya pernah ngobrol sama ngakunya sih masih saudara sama Mbak Las, namanya Cerindil. Betul itu saudara? Jauh Oh saudara jauh begitu. dari mantan suami. Oh dari mantan suami Iya. gitu. Ya, Cuma nggak deket memang karena kan lokasi rumahnya kita nggak jauh gitu kan. Nah, jadi ya deket. deket ya. Iya. Oke lah. Kabarnya kayak mana Cerindil? Ya gitulah agak dapur-dapur juga. Tapi sehat-sehat lah utamanya Ya, ya. utamanya sehat sih. Utamanya sehat. Iya. Ada perubahan nggak sama Cerindil? Ya kalau bilang perubahan ya sedikit ada. Iya. Mbak Lastri. Iya. Memang aslinya Lastri namanya begitu. Iya. Iya ya. Mbak Astri. Itu dulu sedikit kalau boleh tahu dibagi. Karena status sekarang itu janda. Suaminya dulu siapa namanya? Mana tahu boleh dibagi tahu. Bukan berarti mengingatkan apa ya memori masa lalu loh. Kalau boleh nggak maksa dong. Panggilannya Bang Miss. Oh, panggilannya Bang Miss. Bang Miss. Iya. Namanya Miss siapa sebetulnya? Miss No. Miss No. Iya. Miskin suka noko. Iya. Iya ya. Iya, jadi dulu mantan suami namanya Bang Miss No, Iya. gitu ya. Kalau Miss No itu bukan miskin noko bang. Nah, mungkin miskin nampak orang. Sebetulnya kaya mungkin. Jadi dua itu sebetulnya yang mana itu Mbak Las?
miskin nampak orang atau Ya, seperti bisa yang aja dibilang sih itu? miskin oke bisa. Iya ya. Iya. Kalau miskin nampak orang kan sebetulnya dia kaya, cuma penampilannya seolah-olah seperti orang miskin gitu loh. Bisa. Gitu ya. Cuma status janda ini berat. Apa yang dirasakan beratnya gitu? Beratnya godaan orang, ngomongan orang. Kadang ada yang suka, ada yang nggak suka. Banyak yang sukanya cuma suka main-main, banyak. Ngeledek begitu ya? Iya. Oh iya. Kasihan anak-anak. Iya. Udah besar, gadis kan. Suka teringat nggak sama mantan suami, Mbak Las? Ya teringat juga sih. Teringat ya. Itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang ya. Banyak kenangan begitulah ya. Iya. Apalagi anaknya sampai 4 ya. Masih teringat dulu jalan bersama sama Kang Mas gitu, Kang Mas Misno. Mis. Oh Kang Mis ya. Nangis. Ya teringat juga. Teringat juga ya. Ke pengembala sini ya, aku macam aku kepingin juga sih. Oh. Cari pengganti, cuman anak yang paling besar kadang takut. Oh, anak yang paling besar takut. Apa yang ditakutkan? Takut gak sayang. Oh, ayah barunya nggak sayang Iya. begitu. Oh. Dulu sering jalan-jalan nggak bareng sama mantan suami? Waktu masih bersama tentunya. Ya masih mudanya dulu, masih pacarnya sering. Oh iya, masih inget lah ya gimana dulu masa romantisnya begitu ya. Udah nikah boro-boro jalan. Oh, Yang nggak setia siapa ini? Kang Mis apa? Ya Mbak Las, namanya laki-laki ini kan di luar banyak godaan tuh kan. seperti itu. Tadi kan teringat masa lalu waktu masih muda diajak jalan-jalan sama Kang Mis. Iya. Kang Mas Mis gitu kan. Iya. Kalau sedikit diperagakan jalan sama seolah-olah itu kan, anggap aja inget kan. Mana jalan? Boleh. Gimana dulu jalannya begitu? Alah. Sebentar aja loh, sini aja. Coba. Iya. Hampir mirip buncit perutnya. Oh dulu gitu juga. Iya. Nah, tapi ini nggak Kang Mis, Kang Mus. Kalau dulu jalan pegangan tangan aja gitu. Oh gitu, coba saya coba gimana? Pegangan tangan gini udah. Oh gitu, coba jalan. Malu-malu. Gini. Enggak. Gini sambil. Oh gitu ya. Enggak gini, coba. Ayo. Enggak lah. Iya. Coba sedikit diperagakan, dicontohkan dulu. Mengingat masa lalu yang romantis gitu loh. Coba lah. Nah, gini jalan kan. Terus? Ya gini jalannya. Nah, terus jalan gitu. Apalagi kok banyak orang gini ya. Seperti itu ya. Iya. Malu-malu namanya. Malu-malu. Kenangan itu tetap membekas gitu ya. Udah punya anak jangan gandeng-gandeng. Tinggalkannya aku Seperti jalan itu. duluan. Lain udah punya anak, tau lah laki-laki sekarang kan malu dia. Apa udah nikah lagi Kang Mis? Ya kabarnya sih nggak ngerti ya, lama nggak jumpa. Lama Jauh nggak kampungnya? Jauh, pergi jauh untuk kemana? Nggak pernah kabar. Itu berarti dulu mantan suami lain kampung atau lain kota atau bagaimana? Lain ya. Jauh. Jauh. Seandainya lah, ini seandainya. Misalnya Kang Mis datang lagi gitu sama Mbak Lastri udah mengakui kesalahannya gitu. Itu diterima nggak demi anak-anak? Enggak. Apa alasannya kalau boleh tahu, Mbak Lara? Ya cukup. Cukup Ini. sakit hati begitu. Yang paling kali membekas sehingga sulit untuk dilupakan sakit hatinya itu Jalan bareng. Oh, jalan bareng. Iya. Oh, itu ya. Dulu anak yang paling besar tuh masih Kecil. kecil. Yang paling kecil tuh masih gendong kan. Jalan gitu. Ya udah. Itu lewat sama cewek dia. Cuma kasih uang untuk belanja udah pingin. Oh gitu. Berarti dulu Cewekan. si mantan suami ini jalan bareng sama perempuan lain gitu Iya. ya di hadapan Mbak Las begitu. Iya. Jadi apapun ceritanya, kalaupun dianya balik udah gak mau lagi gitu ya. Enggak mau. Dulunya sukanya itu murni tulus nggak sebetulnya Mbak Las ini? Ya kalau aku sih ya namanya Tulus. niat berkeluarga ya tulus. Iya ya. Kalau laki-laki ini ya namanya laki-laki kan Nggak tahu juga ya. nggak tahu. Tapi nggak dirasa-rasa Mbak Miss ini kena pelet sama Enggak Kang Miss sih itu, kayaknya. nggak nampaknya ya. Dia pun nggak banyak omong Nggak mas. banyak omong. Mana tahu kadang-kadang kan orang yang diem itu penuh misteri gitu loh. Karena kan sampai punya anak 4.
Iya, iya, iya. Aku kalau nengok orang kena pelet gitu aku ketawa. Oh, apa yang bikin kepingin ketawa Mbak Las? Ya kalau aku lihat aslinya manusianya itu tidur. Oh begitu, di bawah alam kesadaran begitu. Iya. Ya bukan tidur orang aslinya tidur, enggak. Iya, iya. Kayak nggak dia lagi tuh. Iya. Mbak Las, itu Mbak Las pernah melihat orang yang kena pelet berarti ya? Di alam Mbak Las sana pernah berapa kali Mbak Las melihat orang yang kena pelet seperti itu? Sering banyak. Sering. Banyak. Kadang dipelet kan, kok aku tengok kok bodoh lah. Kadang ya dia tidur nggak bangun gitu kan. Begitu. Iya, kayak mata batinnya ketutup. Ini laki-laki ini jelek gitu kok mau gitu. Begitu ya. Sedikit kalau boleh tahu Mbak Las, suami Mbak Las yakni Kang Mis ya, termasuk ganteng atau jelek dulunya? Ya nggak ganteng-ganteng kali sih. Ya ganteng-ganteng kali. Ya, dia tapi standarnya termasuk kategori yang 50% ke bawah atau ke atas Iya. begitu. Oh, Ya yang kemana nih? Ke atas sama ke bawah? ya sedang lah. sedang. Oh, yang Iya. itu. Maka disukai banyak perempuan. Waktu itu kan dia nggak banyak omong gitu masa pelajarnya dulu dia nengok perempuan tuh ya nggak pernah terlalu apa. Orang deket perempuan pun malu-malu sebetulnya masa itu. Iya, iya. Nah, mungkin dia ada pengaruh-pengaruh kawannya kan, menjadi pintar dia sama perempuan. Tuh. Iya, iya, iya. Gimana kabarnya si Parni? Oh kawan itu Iya, udah jarang kumpul sudah sekarang. jarang kumpul ya. Ya udah biasa. Pernah mendatangi Ya, sering Mbak Las ngobrol-ngobrol ya sering. gitu ya. Tapi dia sebetulnya laki-laki ya. Iya. Iya, si Parno. Ini Kalau jadi laki-laki kira-kira ganteng nggak sih Pak? ganteng. Ganteng. Nanti kalau dipanggil sekali lagi jadikan laki. Malah kok jadi perempuan namanya cepung bayi. Di mana rupanya? Ya namanya laki-laki dipaksa jadi perempuan semana. Ya lucu gitulah ya. Iya dipaksa jalannya apa. Nanti kok malam dia pakai sepatunya kayak gini cek kayak gitu. Menjinjit. Iya. Jadilah seandainya si Parno ini jadi laki-laki tulen gitu. Kira-kira kriteria nggak? Enggak. Enggak juga ya. Si Parno pun memang nggak mau deh sama karena perempuan itu udah jadi kawan gitu. Kalau untuk lawan jenis dia udah nggak mau. Mana tahu nanti bisa jadi laki-laki lagi. Ya laki memang laki dia. Nggak mau jadi gini lagi dia. Bisa. Nggak tahu lah. Tapi intinya dia bukan kriteria Mbak Las begitulah ya. Enggak. Andai kata ini gambaran Mbak Las, kalau macam Mas ini termasuk kategori kriteria atau bukan? Dia macam gini lah mantan suamiku. Oh iya. Buncit play gini. Iya ya. Pakai plek pula itu. Mirip tapi nggak Iya. misno ini. Enggak. Ini miskin. Oh mesti. Apa itu misno? Miskin diarep. Perutnya buncitnya sama. Sama ya. Udah nanti dibawa pulang. Anakku yang besar marah. Dia takut aku nikah lagi. Gitu. Bagus dijaga lah anak-anaknya ya kan. Jadi sedikit kalau boleh tahu Mbak Las, kalau harapan anak-anak Mbak Las yang 4 semuanya, harapannya itu Mbak Las nikah lagi atau nggak usah? Ya orang tuh mau nikah. Asal ada kalau kata anakku yang paling besar, setuju aku mau. Oh, Kalau jadi enggak. standarnya nanti Mbak Las ngikuti anak pendapatnya Iya. gimana gitu ya? Karena kan selama ini orang tuh yang bantu aku kan. Oh, Anak-anak. bantu-bantu hari-hari di rumah ya? Nanti kalau aku senang, anak nggak senang di hati kan. Iya ya, mungkin juga memang. Kasihan juga. Iya. Jadi kalau malam anak-anak udah tidur, cukup kesepian sebetulnya ya Mbak Las. Ya sepi sih. Teringat Kang Mis lagi ya kan. Ya enggak lah, udah lama. Iya. Udah jauh, udah lama itu nggak ingat. Udah Sebulan 2 bulan aja itu. Oh sebulan 2 bulan, Iya. kala itu ya. Yang mbak lupanya kan kadang nggak jualan keliling, digodain laki-laki ya itu lama-lama kita lupa. Hiburan lah itu. Hiburan. Iya, iya. Sebetulnya gampang sih kok cari laki-laki. Heeh. Kalau untuk aku aja.
Yang nampung mamanya banyak ya. Yang nampung anaknya? Belum tahu. Cari gini loh, kalau memang mau cari lagi, cari laki-laki yang mau mamanya, mau juga anaknya, perhatian semuanya. Itu Laki-laki sekarang sulit. susah ya. Dia parco karena bininya udah cantik dia mau. Kalau masih jelek ya mungkin mau dia. Iya, Loh, kok bisa cantik? Ya nggak tahu. Udah jadi orang hebat dia. iya. Kabarnya banyak pasiennya di sana. Iya, udah banyak ngantri, udah nggak megang cangkol lagi, udah nggak laku. Udah nggak Tapi laku. dia kan nggak sombong kan walaupun seperti itu. Ya sama aku ya nggak sombong sih. Ya namanya laki-laki kan pengen jajan juga di luar. Iya. Mbak Lastri, pada kesempatan kali ini kami ajak ngobrol lagi, nggak masalah gitu kan? Enggak. Apalagi jumpa yang mirip ya dengan sang mantan, Poster badannya anjing mirip. poster badannya. Yang lain nggak? Enggak. Enggak. Mana tahu gantengnya. Cuma karena kerjanya panas-panasan kan, Kosong. agak gosong, terus badannya pun agak kekar gitu, padat. Mantan suami. Iya. Ini nggak kekar ini. Waduh. Ya ini pas porsinya pas, cuma kan kurang berotot aja. Oh, kurang gitu. berotot. Iya. Beda yang kerja-kerja di Adang kan kerja berat beda dia. Jadi kalau menurut Mbak Las ini jarang kerja keras gitu. Ini Nengok dari postur badannya gitu ya, karena kurang berotot ya. ya bisa kita tengok ya pun dia bukan pekerja keras Oh, kan. gitu ya. Dia hanya bobot makanan. Gitu ya. Kalau kami bilang kan ini tangan perempuan. Oh, tangan perempuan. Nah, ini Dingin ya. Bukan buat apa makanan. nanam apa aja tumbuh. Oh, Beda dia. nanam apa aja tumbuh. Nanam duit tumbuh nggak ya? Nanam anak bu tumbuh. Iya. Jadi secara postur tubuh, Mbak Las bisa bedakan mana yang pekerja keras, mana yang tidak gitu ya. Bisa. Pengalaman juga ya udah. Itu Ya, kerja keras nggak itu? Orang-orang macam kami ya sedih banyak bisa nengok Bisa sih. nengok ya. Nah, tukang itu kamera Heeh, kerja keras. kerja keras. Kalau macam saya menurut Mbak Las kerja keras enggak? Ya belum nggak bisa dibilang kerja keras sih. Oh, Bisa bagian cangkolnya satu jam proses megap. iya ya. Aku megang cangkol 3 jam belum apa-apa. Ya megangnya aja kan. Iya. Mbak Las, pengalaman juga ya. Iya pengalaman. Pengalaman. Kalau inget-inget dulu ya sedih. Sedih ya. Tapi hari-hari alhamdulillah perekonomian ya cukup aman lah, begitulah Mbak Las ya. Agak alhamdulillah untuk akhir bulan ini alhamdulillah. Oh, akhir bulan ini ya. Karena mau tahun baru ini kan. Oh, tahun baru juga sana. Ya sana kan rame kalau tahun baru kan. Ada mercon nggak? Ya kalau bangsa kami nggak ada mercon. Nggak tahu, aku nanti ke sana jualan mercon. Kadang bangsa kami kan begitu rame. Yang bagus ikut kumpul juga gabung. Iya. Jualan apa? Bangsa kami yang jahil sebagian kan ada yang jahat ya, yang jahat ya kereta mau disorong. Banyak yang kalau bangsa kami seneng. Seperti itu ya. Iya sebagian ada yang seneng jahat. Tapi intinya, Perkampungan Mbak Lastri jauh dari sini nggak? Ya kalau jauh sih. Kalau jauh. tapi intinya Mbak Lastri ya, apapun kondisi keadaan Mbak Lastri sekarang ini ya, kami doakan semoga Mbak Lastri sabar, tabah, dan semoga cepat mendapatkan pasangan yang terbaik tentunya. Iya. Ya seperti itu. Mau didoakan? Kalau nggak mau biar aku cabut lagi doanya gitu loh. Ya aku doakan anak saya nggak suka sama aja. Ya setidaknya yang terbaik itu Semua Mbak Lastri suka, anak pun suka. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan. bisa mengayomi keluarga, cukupi ekonominya, biar Mbak Lastri nggak keliling-keliling lagi. Mbak Lastri dagang apa di sana? Jamu. Jamu. Jenis jamu apa aja? Jamu kuat ada Mbak Las?
Jamu kuat banyak. Jamu kuat yang banyak. Itu malah dominan jamu kuat yang dijual ya. Iya, kuat kerja. Kuat kerja. Kuat segala macem. Kuat nyangkut. Kadang kan laki-laki nih. Kerja Jamu keras. kuat ada mbak, ada. Kuat apa ini? Yang lain lah kuatnya. Kuat macul ya. Macem-macem lah. Iya. Udah paham lah kami Mbak Las tentang jamu itu. Ya, semoga jualannya pun lancar dan laris. Iya. Iya. Keliling nggak pasti. Naik liring atau dibawa jalan keliling, digendong. Ya gendong liling. Oh, digendong keliling jalan gitu. Kalau bangsa kami sana kan masih zaman keduluan. Nah, itu tinggal. Iyalah, namanya di kampung ya. Oke lah Mbak Lastri, semoga jualannya lancar, laris dan cepat dapat pasangan yang baik. Sayang sama Lastri, sayang juga sama anak-anak dan anak-anak pun setuju. Gitu ya. Tapi sekarang ini belum ada lah kriteria yang disetujui oleh anak-anak. Belum ada ya. Ya, Banyak sekarang pendatang baru. banyak pendatang baru. Korin-korin itu. Oke lah Mbak Udah Las ya. ngumpul di kampung sana. Iya, makasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya Mbak Las ya. Mohon maaf bila mana ada beberapa ya mungkin obrolan dari kami yang terasa kurang berkenan di hati Mbak Lastri tentunya ya. Sekarang boleh pulang, dibantu sama Mas itu ya. Iya. Permisi. Ya monggo dibantu Pak pulangkan. Oke sahabatku semuanya ya, alhamdulillah ngobrol lagi dengan janda makhluk gaib ya, janda dari golongan makhluk gaib yang kala itu pernah ditaksir sama Bapak Arjo telah usai. Ternyata memang ya kepribadiannya seperti itu. Dia pun tidak semudah itu menambatkan hati dan perasaannya kepada sembarang lawan jenis. Bagus prinsip dia mempertimbangkan persetujuan daripada keempat anaknya, terkhusus yang paling besar, karena dia punya masa lalu yang kurang mengenakkan itu sahabat ya. Jadi kita pun selaku manusia, harapan saya bisa ngambil benang merah lah ya. Kalau bisa kita jadi laki-laki, bisalah mengayomi atas pasangan kita. Kita yang selaku perempuan ya, bila mana ada yang selaku perempuan, kalau bisa ya jadilah pasangan yang terbaik atas suaminya tentunya. Semoga keluarganya baik-baik saja hingga akhir hayat tentunya. Itu sahabat ya yang bisa dan perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat semuanya bisa terhibur bila mana ada tutur sapa, bahasa dan perilaku dari saya selaku Al-Fakir yang kurang berkenan, kurang pas menurut panjenengan semua tentunya. Mohon maaf, mohon pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.